Bapak. Selamat pagi, Shalom. Dalam Galatia pasal 3, Paulus marah kepada orang Galatia. Kalau kita lihat ayat 1, marahnya itu sangat keras sekali. Dikatakan begini, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Dalam terjemahan FAYH ditulis lagi seperti ini, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, tukang sihir manakah yang telah mempesona dan memperdaya saudara?" Kalau kita lihat, Paulus kok marah sekali. Apa dosa mereka? Kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 5 dikatakan, "Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang mengaruniakan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil?" Jadi kalau kita lihat dalam perikop ini, konteks ini, dosa mereka sebenarnya tidak karena tidak berbuat baik. Justru mereka coba mengandalkan perbuatan mereka itu untuk menyenangkan Tuhan. Maka Paulus katakan, bukan, Tuhan itu disenangkan kalau kita percaya kepada apa yang Dia perbuat. Jadi hari-hari ini pun kita punya dilema yang sama. Kita selalu menganggap karena apa yang kita perbuat maka Tuhan itu disenangkan. Karena perbuatan-perbuatan kita Tuhan itu disenangkan. Tapi Paulus jelas mengatakan Tuhan itu disenangkan kalau kita percaya kepada Dia. Semua perbuatan baik kita sebenarnya kalau menurut Alkitab itu hanya seperti kain kotor. Kain kotor di sini, maaf, itu sama dengan pembalut wanita. Hanya seperti itulah semua perbuatan baik kita. Artinya perbuatan kita tidak punya pengharapan untuk bisa menyenangkan Tuhan. Jadi apakah bagian dalam diri kita yang bisa menyenangkan Tuhan? Hanya satu, kita percaya saja. Tidak ada yang lain. Kepercayaan kitalah yang dihitung Tuhan membuat kita bisa masuk surga. Kepercayaan kita jugalah dihitung Tuhan membuat penyakit kita disembuhkan. Kepercayaan kita jugalah yang dilihat Tuhan membuat kita berkelimpahan. Jadi apa yang perlu kita percayai? Percayalah kepada apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib kepada kita. Jadi harusnya kita fokus kepada perbuatan-perbuatan Yesus di kayu salib. Karena Dia menderita supaya kita tidak perlu lagi menderita. Karena Dia harus ditanggung dengan bilur-bilurnya supaya kita nggak perlu sakit. Sehingga pada hari ini marilah kita mempercayai, oleh karena Yesus kita bisa ke sorga, oleh karena Yesus di kayu salib penyakit kita disembuhkan, oleh karena Yesus miskin kita sudah menjadi kaya, oleh karena Dia menderita kita tidak perlu lagi menderita. Dan waktu kita fokus melihat apa yang dilakukan Yesus di kayu salib dan kita mempercayai itu, maka Alkitab mengatakan mujizat terjadi. Karena itu pagi ini terima mujizat kesembuhan kita, terima mujizat kelimpahan, mujizat sukacita, damai sejahtera. Semua itu kita dapat hanya dengan satu syarat, mempercayai apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan. Amin.